Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tata Farindra Ayuni Ilyas, NIM 20065110117 dari kelas Praktikum Struktur Data. Jadi di sini saya akan menjelaskan jawaban mengenai praktikum pertama, yaitu array, dengan terdapat 3 soal. Yang pertama adalah pada listing nomor 5, di tugas pendahuluan, metode insert digunakan untuk menambahkan item pada sel yang belum terisi tanpa memperhatikan value item yang ditambahkan, sehingga elemen pada array disimpan secara tidak berurutan atau unordered. Di soal pertama ini, kita diminta untuk menuliskan listing untuk metode insert untuk menyimpan elemen array secara berurutan atau ordered. Di program yang sudah saya buat, yaitu metode insert dengan parameter integer value. Saya menginisialisasikan integer letak sama dengan 0, yang berarti variabel letak itu memiliki fungsi untuk menyimpan posisi yang sesuai nantinya. Selanjutnya terdapat looping for, yaitu integer i sama dengan 0, i kurang dari n elemen, i plus plus. Nah, i sama dengan 0 ini berarti i nanti berawal dari 0 dan n elemen di sini merupakan jumlah dari array. Lalu di dalamnya terdapat percabangan, yaitu if value kurang dari array index i, maka letaknya sama dengan i. Namun, jika value tidak kurang dari array index i, maka letaknya sama dengan n elemen. Selanjutnya terdapat n elemen increment yang memiliki fungsi sebagai menggeser sel nantinya. Di bawahnya terdapat looping for, integer i sama dengan n elemen, i lebih dari letak i decrement. Array index i sama dengan array index i min 1. Array index letak sama dengan value. Ini array index letak sama dengan value itu berarti array yang posisinya sudah disimpan nantinya akan diisi dengan value yang telah diinput. Itu untuk nomor 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 2. Pencarian pada metode find listing nomor 5 atau tugas pendahuluan menggunakan linear search. Artinya terdapat key yang dicari. Program akan melakukan pencarian pada array secara berurutan mulai dari elemen pertama hingga elemen terakhir. Hal ini tidak efisien karena pada order array dapat dilakukan pencarian menggunakan binary search yang lebih efisien dibandingkan dengan linear search. Nah, kemudian tugasnya adalah tuliskan listing untuk metode find yang mengimplementasikan binary search. Pada program yang sudah saya buat, saya membuat metode find tipe boolean, dan di dalamnya terdapat parameter integer key. Saya menginisialisasikan integer batas bawah sama dengan 0, integer batas atas sama dengan n elemen min 1. Kemudian boolean cari sama dengan true, while cari integer index sama dengan batas bawah plus batas atas per 2. If array index sama dengan k, maka cari false dan akan mengembalikan nilai true. Else if batas bawah lebih dari batas atas. Else if array index kurang dari k, maka batas bawahnya sama dengan indeks per 1. Jika array index tidak kurang dari k atau lebih dari k, maka batas atas sama dengan indeks minus 1. Kemudian akan mengembalikan nilai true. Dan selanjutnya di sini terdapat kelas array app yang di dalamnya terdapat metode untuk mencetak in maxsize sama dengan 100. Nah, di sini dilakukan pemanggilan insert dengan memasukkan nilai insertnya sebesar 15, 30, 45, 53, 79, 81, dan 66. Kemudian dilakukan pemanggilan array display. Kemudian terdapat integer k sama dengan 15, dan if array find k, sistem out print k ditemukan. Namun jika tidak ditemukan k-nya, maka
tercetak tidak ditemukan. Coba kita jalankan. Outputnya sudah sesuai dengan apa yang diminta. 15 ditemukan dan hasilnya adalah ini. Selanjutnya ke nomor 3. Di nomor 3 itu diminta untuk mengimplementasikan storing up object. Terdapat 3 kelas, yaitu kelas mahasiswa, kelas data array, dan kelas data array up. Di dalam kelas mahasiswa, terdapat pendeklarasian private long name, private string nama, private string asal. Kemudian terdapat metode konstruktor yaitu mahasiswa dengan parameter long name, string nama, dan string asal. Selanjutnya terdapat public void, metode display mahasiswa yang digunakan untuk mencetak name, nama, dan asal. Kemudian terdapat metode getName. Selanjutnya di data array terdapat pendeklarasian private mahasiswa, kemudian private integer and element. Terdapat metode data array dengan parameter integer max. Kemudian terdapat metode find dengan integer set name, integer i, pendeklarasian integer i, kemudian perulangan for, dan juga percabangan if. Terdapat percabangan if dan mengembalikan mahasiswa dan indeks i. Kemudian terdapat public void insert atau metode insert yang berfungsi untuk memasukkan name, nama, dan asal. Selanjutnya terdapat metode delete dengan parameter search name. Dalamnya terdapat pendeklarasian integer i, kemudian perulangan, percabangan, dan terdapat pengembalian nilai true. Dan yang terakhir di dalamnya terdapat metode display array, di mana di dalamnya terdapat perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari n elemen plus i plus plus, yang berarti i dimulai dari 0, di mana nanti mahasiswa dan indeks i itu memanggil display mahasiswa di dalamnya. Selanjutnya adalah kelas data array up. Di sini berfungsi untuk mencetak dan memanggil metode-metode yang telah dibuat di kelas sebelumnya. Ini panggilan deklarasian data array size, kemudian pemanggilan insert dengan format name, nama, dan juga asal, kemudian pemanggilan metode display array, kemudian terdapat long search key untuk mencari dengan name. Jika name-nya ditemukan, maka akan dicetak ketemu, dan jika tidak, maka tidak tercetak tidak ketemu. Kemudian terdapat search key untuk menghapus name. Ketika dijalankan, maka hasilnya akan menjadi seperti ini dan sudah sesuai dengan apa yang ada di muka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.